Shalom, selamat malam, selamat sore menjelang malam. Mohon perhatiannya bahwa doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan dengan lagu, ya. Jadi nanti menggunakan lagu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, salam dalam kasih Kristus. Segenap pelayan dan petugas ibadah pada saat ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah malam Natal. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Evi Patiesina Martin. Dalam tradisi gereja, perayaan Natal Kristus dimulai dari sejak malam Natal 24 Desember sampai hari raya Epifania 6 Januari. Malam Natal adalah penanda berakhirnya masa raya Advent yang di dalamnya umat menantikan dan mempersiapkan kedatangannya. Peristiwa Natal Kristus adalah jawaban dari penantian itu, bahwa penantian dalam harap dan iman kepadanya tidak mengecewakan. Immanuel, Allah hadir dalam kenyataan dan pengalaman hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa masuk ke ruang ibadah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 96 bait 1 dan bait 2.
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Demikianlah nas pembimbing dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertai Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk refleksi malam Natal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Ketika kegelapan menguasai malam, tidak ada yang dapat dilihat, membuat pendengaran semakin tajam. Tidak banyak yang dapat dilakukan selain masuk ke dalam ruang perenungan. kami mendengar rintihan mereka yang kesakitan sambil membayangkan adanya orang-orang yang tega mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Kami mendengar teriakan mereka yang marah karena diperlakukan tidak adil, sambil membayangkan orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memuaskan hasrat dan ambisi. Kami mendengar bisikan nuraini yang dikalahkan oleh histeria suara mereka yang berkepentingan. Kami mendengar keluh kesah mereka yang putus asa sambil membayangkan orang-orang yang seolah mau berkuasa atas mereka. Kami mendengar kekacauan sambil membayangkan tindak anarkis yang tidak terkendali. Kami mendengar permohonan doa orang beriman di sela-sela hardikan mereka yang menggiring maut.
Lalu malam ini kita diajak untuk mengingat peristiwa kelahiran Yesus Juru Selamat 2000 tahun yang lalu. Malam tidak serta-merta berubah menjadi siang hanya karena Juru Selamat dunia mau dilahirkan. Namun cahaya-cahaya kecil yang sederhana di sepanjang perjalanan seolah meyakinkan Maria dan Yusuf untuk tetap berjalan. Kegelapan malam yang dingin tidak dijadikan penghalang oleh para gembala untuk segera menjumpai Sang Juru Selamat. 2 tahun kemudian, kegelapan malam yang panjang tidak menghentikan langkah para Majus untuk mengikuti bintang terang demi menyembah Sang Juru Selamat. Sekalipun kegelapan seperti tidak terkalahkan, namun kelahiran Yesus Juru Selamat memperlihatkan yang sebaliknya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 4. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah bagi kita semua sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, Yesus berkata lagi kepada mereka, Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Betapa kau senyum.
Paduan suara Immanuel akan menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Dalam ibadah kami sore malam Natal ini Bapa,
kami bersedia untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya di malam Natal ini kami boleh menerima makna yang tepat melalui pemberitaan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu ini Bapa untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Inilah kami semua anak-anak-Mu yang sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada malam Natal ini adalah dari Injil Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Yohanes 1 ayat 4 sampai 9 yang menyatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, juga Bapak Ibu yang ada di luar gedung gereja ini di halaman, semoga lewat layar monitor bisa melihat dan mendengar firman Tuhan dengan baik melalui khotbah. Begitu juga yang ada di PSG. Kameranya di mana ini, saya harus lihat situ ya, untuk bisa lihat jemaat PSG ya. Kalau gitu ya, Bapak Ibu, saya baca setiap kami kalau mau khotbah, pendeta kalau mau khotbah ibadah minggu, ibadah hari-hari raya besar begini, kami itu punya buku penuntun dari Majelis Sinode, gitu ya. Ada yang namanya Sabda Guna Krida dan Sabda Guna Dharma. Jadi seluruh GPIB itu khotbahnya sama. Karena kami punya bahan bacaan yang sama, lalu arahan yang sama begitu. Lalu yang saya heran dari
bukan heran ya, tapi apa? Oh ternyata sama gitu. Karena dalam bacaan Sabda Guna Krida Dharma itu dituliskan begini. Pelayan firman diarahkan untuk menyampaikan dalam khotbah bahwa apakah jemaat masih memiliki makna di malam Natal? Kenapa? Karena menjadi satu kebiasaan atau tradisi, ini bicaranya konteksnya GPIB ya, kita nggak bicara denominasi yang lain. Dalam konteks GPIB, gereja-gereja itu kalau malam Natal tiba-tiba jadi penuh. Saya waktu baca kalimat itu saya semakin penasaran baca kalimat berikutnya. Loh, kok sama ya ternyata ya gitu ya. Semua berbondong-bondong datang ke gereja. Dalam hati saya gini, persis betul gitu ya. Sama juga ternyata. Tiba-tiba gereja menjadi penuh dan kesibukan presbiter untuk mempersiapkan tempat duduk khususnya. Tadi kami terlambat 15 menit, hampir 17 menit mungkin. Kenapa? Masih bingung. Kursi di depan ini sudah diisi, padahal di sini mau diisi oleh pelayan-pelayan yang bertugas dari perekat. Masih bingung. Kursinya gimana ya? Padahal Bapak Ibu Saudara, saya paling sering mimpin jam 5 sore kalau di sini. Kosong, sak kosong-kosongnya. Banyak yang kosong. Sak kosong-kosongnya. Itu kalau orang Jawa ngomongnya gitu, Bu. Sak kosong-kosongnya. Banyak. Ini tadi saya tanya, laporan presbiter di ruang konsistori. Biasa kan bagi tugas ya, yang bawa kolektan siapa, harus terjangkau semua kan begitu. PSG ada, siapa yang ke PSG? Wow banget gitu loh, sampai PSG ada. Tapi nggak usah heran, tahun ke tahun juga begitu kan ya. Bapak Ibu, keluarga saya ada lengkap di sini. Jadi saya berpikir bahwa gereja itu menjadi penuh juga karena ada tamu dari tempat-tempat lain. Karena keluarga saya pun dari beberapa kota datang untuk merayakan Natal bersama. Tapi juga begini Bapak Ibu, tidak sekedar kebiasaan atau tradisi kita, bahwa malam Natal itu dan hari Natal itu gereja menjadi penuh. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara dalam khotbah malam Natal ini untuk kita berefleksi. Kita refleksi aja deh. Injil Yohanes. Injil Yohanes itu mau katakan begini, dari pembacaan kita saya langsung ayat 4 ya. Bahwa dia itu datang, terang itu bercahaya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam merayakan hari Natal, 4 minggu kita sudah lewati masa Advent, masa perenungan, masa pertobatan, masa bersukacita, masa damai sejahtera untuk menyambut dan merayakan Natal. Maka di masa Natal ini Bapak Ibu Saudara, kita semua mau bersukacita. Merayakan Natal, merayakan kehadirannya. Tapi persoalannya adalah kegembiraan seperti apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami dan rasakan. Orang itu bisa gembira dengan berbagai motivasi, dengan berbagai alasan. Saya gembira juga saudara-saudara saya datang kumpul karena mereka tahu tempat saya selalu menjadi tempat kumpul. Saya tidak mungkin ke tempat mereka karena di hari Natal saya harus jaga gawang. Kan gitu ya, harus tetap di tempat, gak bisa keluar, gak bisa cuti, gak bisa kemana-mana.
Saya senang dong rumah saya didatangin kumpul keluarga besar saya. Mungkin Bapak Ibu juga begitu. Mungkin hari ini ada yang juga jadi tamu di antara kita berkumpul bersama dengan keluarga di sini. Kegembiraan seperti itu. Tapi adakah di antara kita yang bisa memaknai bahwa kalau Kristus itu enggak datang, apa jadinya hidup kita? Kalau Tuhan Yesus itu tidak menjadi juru selamat, terus kita seperti apa? Ataukah perayaan Natal itu menjadi sukacita juga? Nah, ini biasanya di khotbah-khotbah Natal dibunyikan begitu ya, karena bikin kue, karena hias rumah, karena baju yang terbaik yang dipakai. Syukur-syukur kalau ada anggaran bisa beli baru, jahit baru. Sukacita apa yang Bapak Ibu miliki dalam merayakan Natal? Motivasi seperti apa? Saya suka banget, kenapa? Kalau hari Natal gereja penuh dan saya bertugas. Mau jadi pengkhotbah, mau jadi penyanyi, mau jadi presbiter, penatua diakon, apapun. Sukacita yang seperti apa? Hari ini firman Tuhan menyapa kita bahwa dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau diingatkan, kita mau disadarkan bahwa kalau Dia enggak hadir, kita tidak hidup. Kita tidak selamat. Di dalam Dia ada terang dan terang itu berguna untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu dulu yang harus kita pahami, yang menjadi makna Natal kita di malam ini. Enggak sekedar kumpul keluarga. Atau mungkin 24 malam sudah mulai begadang. Makan, minum dan bersuka cita di malam Natal. Itu nanti. Tapi dimaknai dulu. Dia datang menjadi terang. Dan terang itu amat sangat bermanfaat untuk manusia. Terang itu bercahaya, ayat 5, di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan yang mana? Bapak Ibu Saudara dan saya, itu yang dalam kegelapan. Kita berjalan dalam kegelapan, kita ada dalam kegelapan, dan kita sesat. Dalam kegelapan itu kita bisa mati, karena kita tersesat. Tapi Dia datang sebagai terang, menerangi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, dan harusnya Anda dan saya hidup dalam terang. Harus seperti itu. Supaya apa? Supaya tetap selamat. Supaya tetap hidup. Harus berada dalam terang itu. Ayat 4 dan 5 ya. Ayat 6 berbicara lain lagi nih. Ayat 6 berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang jadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Yohanes jadi pendahulunya. Yohanes jadi pembukanya. Yohanes yang mau menjelaskan bahwa akan datang terang yang menyelamatkan. Kamu yang ada dalam gelap, kamu yang ada dalam kesesatan, kamu yang ada dalam dosa, kamu yang ada dalam ancaman kematian.
datang terang itu. Tapi dia datang bukan hanya untuk menjadi terang, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis itu mau menjelaskan bahwa kamu kalau sudah hidup dalam terang, terus bukan hanya terima terang terus keluar. Terang itu enggak akan gelap itu tidak akan dikuasai. Terang itu tidak akan menguasai kegelapan dan kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Jadi terang itu yang menguasai kegelapan, tapi gelap tidak bisa menguasai terang. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah hidup di dalam terang, gitu ya, jangan kembali ke kegelapan. Hiduplah di dalam terang terus. Yohanes Pembaptis dihadirkan untuk mempersiapkan orang supaya ketika terang itu datang, kita siap masuk di dalamnya dan tetap di dalamnya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya sedang mensyukuri, sedang merayakan bahwa Tuhan, kamilah anak-anak terang itu. Kami sampai saat ini tetap tinggal di dalam terang-Mu dan kami mau bercahaya. Jadi di malam Natal ini tadi saya bilang ya, mari kita merenung dan introspeksi diri. Tidak Bapak Ibu aja, saya sejak bikin khotbah ini juga sudah mulai berefleksi begitu. Tuhan, tidak cuma senang-senang karena kumpul keluarga, tidak cuma senang-senang karena makan minum versiran rumah, karena kue-kue dan sebagainya. Enggak hanya itu. Tapi Tuhan, aku mau evaluasi. Sudahkah hidupku itu tetap di dalam terang? Terang yang Engkau hadirkan. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara baca bagaimana refleksi di malam Natal tentang terang di malam gelap, bagaimana pelekat ini, 6 pelekat ini membaca kehadiran mereka. Ketika terang diberitakan, mengingatkan mereka saudara-saudara yang tertekan, tertindas karena mereka mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dan semena-mena. Mereka yang sedang merintih karena kesakitan, mereka yang berada dalam pergumulan dan penderitaan. Bukan karena kelakuan mereka, tapi kelakuan yang lainnya yang sengaja menindas, yang sengaja menyengsarakan, yang sengaja bertindak tanpa memikirkan perasaan dan kehidupan orang lain. Malam Natal ini mari Bapak Ibu kita lihat diri kita. Tuhan, sudahkah aku hidup dalam terang-Mu ataukah aku cuma bisa ngomong? Tapi sebenarnya aku menghadirkan kegelapan untuk hidup orang lain. Gak usah dia ngomong tebang hutan sampai banjir, gak usah dia ngomong pemeliharaan alam di sana sini. Kristus hadir untuk keluarga. Kristus hadir untuk rumah tangga. Bagaimana Anda dan saya menjadi terang dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam hidup orang tua anak, dalam hidup adik kakak. Tidak ada keluarga, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada. Tidak ada orang tua atau anak-anak yang sempurna, tidak ada. Tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya tetap berada di dalam terang itu. Bu Pendeta kadang-kadang jatuh loh, iya. Kadang-kadang masuk dalam kegelapan, iya. Tapi begitu sadar jangan lama-lama, balik Bapak Ibu. Ini malam Natal, malam perenungan kita, malam refleksi kita. Aku, kamu adalah terang karena kita hidup di dalam terang itu.
Kalau Tuhan pada saat itu pakai Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kehadiran sang terang itu, maka Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam terang. Melanjutkan apa yang Yohanes Pembaptis telah lakukan. Lewat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau katakan kepada dunia ini, Juru Selamat telah lahir. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang hidup dalam terang. Kalau cuma teori tok, kalau cuma ngomong segitu doang gampang. Persoalannya adalah bagaimana kita hadir, tutur kata, sikap hidup, pandangan hidup, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bersikap dalam hati, dalam seluruh aspek kehidupan. Mau menunjukkan bahwa aku, kamu, anak-anak yang hidup dalam terang. Dan kami menikmati malam dan masa raya Natal dengan menyatakan terima kasih Tuhan, Engkau jadikan kami hidup di dalam terang. Kalau Engkau mempercayakan Yohanes Pembaptis menjadi saksimu, kami pun siap untuk menyatakan terang-Mu bagi dunia ini. Di mana ada kegelapan, di mana ada ketidakbenaran, kami Tuhan, kami yang terang ini akan hadir menerangi yang gelap, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu coba lihat kiri kanan dulu, masih kenal? Masih kenal ya? Pertanyaan selanjutnya, sudah menjadi terang? Atau jangan-jangan ketika engkau lihat samping kiri kananmu lihat, lu gelap banget buat gue. Banyak nyiksa lu, ngomong lu gak bener, mikir lu gak bener, suka begini, suka begitu, gelap lu. Nah, repot itu. Malam ini, kalau nanti kita ibadah malam Natal keluarga, Bapak Ibu yang di PSG, semoga masih bisa dengar ya, yang di luar. Kalau nanti ibadah keluarga malam Natal, katakan kepada saudaramu, mungkin aku selama ini gelap bagimu, tapi doakan aku supaya aku tetap menjadi terang dalam kehidupanmu. Aku pun berdoa untuk kamu supaya kamu pun menjadi terang dalam kehidupanku. Karena aku dan kamu sama-sama anak-anak terang. Karena Tuhan Yesus hidup dalam keluarga kita. Dia menjadi terang, menerangi kita semua. Mari lipat tangan, mari berdoa, angkat hati buat Tuhan. Selesaikan semuanya di malam Natal. Sehingga sukacita Natal itu juga sukacita setiap keluarga. Kristus datang untuk setiap keluarga. Kristus datang bawa damai sejahtera. Menjadi teranglah dalam hidupmu di tengah keluarga dan dimanapun engkau berada. Khotbahnya sampai sini selesai. Jam 8 mau masuk. Bapak Ibu pulang dan lakukan firman Tuhan. Saya juga. Amin.
Tuhan kami undang berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih, yang begitu besar kasih Bapa sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, menjadi terang dalam kehidupan kami, membawa terang dan keselamatan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas peristiwa Natal dalam hidup kami manusia. Biarlah Bapa, kami bukan saja mengucap syukur untuk kehadiran putra-Mu yang kudus, tetapi terang yang dibawanya dan menerangi kehidupan kami. Biarlah selalu kami berada dalam terang-Mu itu. Kami tahu Tuhan, kami hidup dalam dunia yang gelap. Ada dua pilihan dalam kehidupan kami. Apakah kami mau tetap tinggal dalam terang-Mu ataukah kami kembali pada kegelapan? Bapa, di malam Natal ini kami memohon kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, supaya kami tetap tinggal dalam terang-Mu. Bahkan ketika kami tidak taat, ketika kami tidak setia, ketika kami hampir jatuh dalam kegelapan, Tuhan, ketika kami tidak berdaya, tarik tangan kami Tuhan, rengkuh kami, untuk kami tetap berada dalam terang-Mu. Pakai kami dan mampukan kami Tuhan, hidup dalam terang, bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu, lewat cara hidup kami yang ada dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, sapaan firman-Mu di malam Natal ini boleh mengingatkan dan menguatkan kembali iman percaya kami. Kami pun percaya bahwa Engkau hadir bukan saja dalam kehidupan setiap pribadi anak-anak-Mu, tapi Engkau pun hadir juga dalam kehidupan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Biarlah terang terpancar juga dari sana Tuhan. Kehidupan anggota keluarga satu dengan lainnya, orang tua, anak, kakak, adik, saudara bersaudara, mampukan untuk saling menerangi. Segala hal yang tidak berkenan, melukai, menyakiti, Tuhan angkat dari hati dan pikiran. Dan biarlah itu Tuhan menjadi catatan untuk ke depan semakin memperbaiki kehidupan setiap anggota keluarga. Damai sejahtera Natal biarlah ya Tuhan menerangi setiap keluarga. Mereka yang boleh berkumpul, mereka yang datang dari berbagai tempat, bahkan mungkin Tuhan jemaat-Mu ada yang datang keluar kota untuk berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Biarlah damai Natal boleh juga menyertai mereka. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan, dalam tetesan air mata, dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam hal apapun Tuhan. Dan di malam Natal ini mungkin mereka merintih.
Mungkin mereka meratap, mungkin mereka menangis kepada Tuhan. Bapa, kami mohon ingatkan mereka bahwa mereka pun adalah terang yang Engkau hadirkan. Bahwa mereka pun punya berkat yang Tuhan siapkan. Kuatkan mereka Bapa, hiburkan mereka, dan damai sejahtera Natal juga berlaku dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di malam Natal ini tidak bisa kumpul bersama keluarga. Berharap anak-anak datang, tapi ternyata mereka tidak bisa. Berharap ada bersama orang tua, tapi ternyata tidak memungkinkan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang terpisah dari keluarga. Damai sejahtera Natal juga menyertai mereka. Mengingatkan mereka bahwa terang itu tidak bisa dibatasi jarak ataupun waktu. Terang itu ada dalam setiap kehidupan hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang di sorga. Biarlah sebagai gereja kami terus memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga melalui gereja terang-Mu semakin bersinar, semakin bercahaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di malam Natal ini Bapa, kami berdoa Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan meliputi semua kami, sehingga sukacita merayakan Natal, kegembiraan merayakan Natal punya motivasi dan dasar yang jelas, yang benar, yang seperti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Bahkan untuk ibadah saat ini yang boleh kami lakukan. Biarlah semua ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah nanti malam, semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan yang datang kepadamu malam ini, besok, dan dalam masa raya Natal. Berikanlah kedamaian, kesejahteraan, sukacita. Semua niat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kami mohon Tuhan halaukan. Berkati semua mereka yang mengerjakan sebagai tugas pengamanan. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau ada di antara kami dalam gedung gereja ini, di luar ataupun di gedung PSG, menaikkan doa-doanya secara pribadi di malam Natal ini. Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memohon damai sejahtera Tuhan di hari Natal ini terus meliputi umat-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Ketaatan dan kesetiaan kami datang beribadah kepadamu juga terjadi di sepanjang kehidupan kami sebagaimana kami melakukannya di masa raya Natal ini. Terima kasih Bapa di sorga. Mereka yang terbaring lemah di rumah ataupun di rumah sakit, damai sejahtera Natal pun menyertai mereka. Dalam lemah tubuh pun mereka ingat bahwa mereka pun adalah terang yang Tuhan hadirkan dalam hidup mereka, juga untuk menjadi terang dalam kehidupan dengan sesama. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Inilah Tuhan syukur kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa.
Vokal grup PKB gabungan akan menaikkan puji-pujiannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hosana, haleluya, puji Sang Raja. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, Bapa di surga. Jangan gembira sambut kedatangan Yesus Sang Penebus. Bumi bersorak, bersukacita. Glory, glory, gloria, sambut Sang Raja. Selamat datang, hai saudara tercinta. Yesus datang membawa damai bagi kita. Selamat datang, hai saudara tercinta. Immanuel Allah beserta dengan kita. Muliakanlah nama-Mu ya Allah, Bapa di surga. Dunia bergembira sambut kedatangan Yesus Sang Penebusnya. Bumi bersorak, bersukacita. Glory, glory, gloria, sambut Sang Raja. Selamat datang, hai saudara tercinta. Yesus datang membawa damai bagi kita. Selamat datang, hai saudara tercinta. Immanuel Allah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah menyatakan syukur dengan membawa persembahan kepada Allah dengan mengingat ayat Alkitab di dalam Yesaya 9 ayat 1 yang menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jemaat memberikan persembahan melalui kantong yang akan diedarkan atau secara online dengan cara scan barcode QRIS. Tersedia 1 kantong persembahan ibadah malam Natal atau kolekte. Dan tersedia 1 kotak untuk menyampaikan persembahan syukur palungan. Jemaat dapat menyampaikan persembahan syukur palungan setelah memberikan persembahan ke kantong yang telah diedarkan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Perhatian untuk pemberian persembahan syukur palungan dimulai dari tengah, nanti mutarnya ke kiri dan ke kanan supaya tidak berbentrokan. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, terang dunia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyingkirkan kegelapan dari hidup kami dan menuntun kami berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Dengan hati bersyukur, kami datang ke hadapan-Mu membawa persembahan. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, agar dapat dikelola dan dipakai untuk menopang pekerjaan gereja-Mu dalam menyatakan dan meneruskan terang-Mu di dalam dunia ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Rabu 24 Desember 2025. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam ibadah malam Natal ini. Berkat dan sukacita Natal senantiasa memenuhi kehidupan kita. Ibadah Hari Raya Gerejawi dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah Natal dilaksanakan pada hari Kamis 25 Desember 2025 pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB. Ibadah Natal kedua, Sakramen Baptisan Kudus, dilaksanakan pada hari Jumat 26 Desember 2025 pukul 9 WIB. Ibadah dan perayaan Natal Pelkat PA akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Januari 2026 waktu pukul 16 WIB, tempat gedung gereja. Pelayan firman Saudari Ayusya Manuputi. Ibadah hari Minggu Nuansa Muda akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Januari 2026 waktu pukul 17 WIB, tempat gedung gereja. Setelah ibadah dilanjutkan kegiatan jamuan kasih Natal dan Tahun Baru Pelkat GP pada pukul 19 WIB. Himbauan ibadah Hari Raya Gerejawi. 1. Himbauan kepada seluruh warga jemaat yang akan menghadiri ibadah-ibadah terkait Hari Natal dan Tahun Baru agar tidak membawa tas besar atau ransel demi keamanan dan kenyamanan bersama. 2. Tidak meninggalkan pembungkus permen atau apapun di gedung gereja, kursi di dalam gedung. 3. Pintu masuk ruang ibadah melalui pintu utama. 4. Parkir kendaraan roda 4 disediakan di area Masjid Ammar Ma'ruf. Setelah pembacaan warta ini akan ditayangkan video pesan Natal dari BP Mupel Bekasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Natal kembali menyapa kita di tahun ini. Sukacitanya kembali menggema di hati dan di sekitar kita karena karya Allah terkenang dan akan terus berjalan sepanjang masa. Di tengah sukacita Natal yang kita rasakan saat ini, masih ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan pasca bencana alam di wilayah Sumatera, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya. Mari terus kita berdoa agar mereka dipulihkan dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari ke depan, serta mari kita saling menolong dengan berkat-berkat yang kita terima. Jadikan juga momen Natal saat ini untuk merajut kebersamaan dengan sesama dan seluruh ciptaan Tuhan, karena Natal hadir bukan untuk segelintir orang saja, tetapi untuk dunia ini. Saudaraku, mari kita melakukan tindakan kasih ini di tengah persekutuan kita.
Kita dapat memulainya di tengah keluarga kita masing-masing. Sebab kehadiran bayi Yesus dimulai dari keluarga. Sederhana yang penuh cinta kasih di Bethlehem. Teruslah berkarya di ladang dunia dalam konteks lokus kita masing-masing, agar semua insan merasakan cinta kasih-Nya. Teruslah berdoa agar Tuhan memberkati kita semua. Mari rayakan Natal dengan hati bersyukur dan terus memuliakan nama-Nya kini dan selamanya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Kami, Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan GPIB Bekasi, mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat menyambut tahun baru 2026. Kasih Tuhan memberkati kita semua.
Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan Yesus berkata, siapa yang melakukan kebenaran, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Lampu boleh dinyalakan dan lilin boleh dipadamkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.